Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid As-Salam beserta jajaran pengurus. Yang saya hormati Pak Haji Ali Koji ada. Nah, biasanya beliau ada di belakang. Sahabat saya sejak dari tahun 2010. Para ustadz, para asatidah, ustadzah, para tokoh masyarakat, para bini sepuh, para pimpinan RT RW, bapak-bapak, hadirin, ibu-ibu, jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillah pada subuh kali ini Allah masih memperkenankan kita semua untuk bisa hadir menikmati hidangan yang Allah berikan berupa sholat subuh berjamaah dan diikuti dengan kita yatluna kitab Allah wa yatadarasunaha, orang yang mengkaji, mengamati, mempelajari kitab-kitab Allah, maka insya Allah kata Rasulullah ghasyiyatkumur rahmah, Allah turunkan rahmat buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mohon izin saya duduk. Saya sudah WA Pak Ustadz Ridwan dari semalam dan sudah kirim materi berupa PPT yang sudah saya share ke beliau. Mudah-mudahan beliau share ke jamaah materi ini. Ada hadis yang membuat motivasi saya untuk kenapa berusaha untuk selalu datang ke masjid. Ini Pak, orang keutamaan ke masjid dan ngikutin taklim. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Hakim. Rasulullah SAW bersabda, "Inna lil masajidi autada." Sesungguhnya setiap masjid itu punya autada. Autada itu pasak-pasak. Ditafsirkan autada itu para pemakmur masjid. Jadi kita yang datang kemari ini, kata Rasulullah SAW, adalah orang-orang pilihan. Kalau orang pilihan pasti sedikit, ya, namanya orang pilihan. Seperti padi, gabah diayak kan tinggal sedikit yang bagus. Jadi kalau pengurus masjid ngelihat jamaah yang azan itu, yang imam itu, yang qomat itu aja, ya memang orang pilihan. Maka Rasulullah mengatakan inna lil masajidi autada. Apa keutamaan orang yang memakmurkan masjid untuk sholat berjamaah, untuk memakmurkan taklim? Kata Rasulullah, al malaikatu julasa'uhu. Malaikat itu menemani orang-orang yang memakmurkan masjid. Itu satu. Yang kedua, wa in ghabu yaftaqidunahum. Jika para pemakmur masjid ini kok enggak hadir ke masjid, itu malaikat mencarinya. Dicariin, mana nih Pak Ahmad yang biasa ke masjid, kagak nongol-nongol. Ngikut taklim enggak ada, apa enggak ada, enggak taunya lagi sakit. Itu yang kedua. Wa in maradu aduhum. Jika para pemakmur masjid yang datang ke masjid ini sakit, ada dua tafsir. Malaikat mendoakan kepada Allah untuk para pemakmur masjid supaya penyakitnya sembuh. Maka kalau orang sakit itu paksain ke masjid karena didoain.
selama masih bisa. Ya. Dan yang keempat apa? Wa in kanu fi hajatin a'anuhum. Orang yang punya hajat untuk urusan dunia maupun akhirat, maka ketika dia datang ke masjid, malaikat membantunya, memohonkan kepada Allah. Ya, itu keutamaan orang pergi ke masjid tuh. Jadi secapek apapun, lelah apapun, malah di dalam hadis qudsi Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, luangkan waktumu untuk beribadah. Sholat dalam tafsirannya wabil khusus, maka Allah akan cukupkan hatimu dengan kekayaan. Orang sumpah, orang ruwet. Tuh, kalau mau ibadah, terutama sholat. Dan Allah akan cukupkan kekayaan di tanganmu. Wa in ba'adni, jika dia menjauh dariku, tidak punya waktu untuk beribadah, sibuk ngurusin dunia, kata Allah dalam hadis qudsinya, maka aku akan isikan di hatinya kefakiran, kemiskinan. Dan aku akan berikan di kedua tangannya jauh dari rezeki Allah. Contoh sederhana gini Pak, ini penelitian ilmiah Pak, oleh seorang dosen Dr. Khairi orang Muhammadiyah. Saya juga meneliti tentang, nggak usah jauh-jauh sholat 5 waktu, sholat subuh aja Pak. Orang kalau nggak sholat subuh nih ke masjid nggak jamaah, itu insya Allah hidupnya ruwet dalam seharian itu. Ada aja yang bikin emosi. Coba Pak, saya di sekolah itu ada guru-guru, dia pagi-pagi datang 6:30 udah marah-marah. Saya bilang tadi ente subuh nggak ke masjid. Kok ente tahu? Karena orang yang nggak subuh ke masjid itu tidak didoakan oleh Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya, tidak dikasih keberkahan. Dan orang yang sholat di masjid berjamaah itu Allah jamin Pak rezekinya seharian ini. Tapi mindset kita yang namanya rezeki bukan hanya materi. Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsir beliau dan Profesor Dr. Imam Mawardi almarhum guru besar UIN Surabaya mengatakan yang namanya rezeki itu adalah bukan hanya materi. Allah kasih kita kesehatan, itu rezeki. Sehat itu mahal loh Pak. Maka saya mohon maaf ini di sini, karena waktu liburan sekolah kemarin saya 9 hari kaki saya itu nggak bisa digerakin, lurus aja itu, ngilu di dengkulnya karena dulu pernah kecelakaan. 9 hari juga nggak bisa jalan. Jadi ini musim dingin begitu kali. Udah berobat, udah ikhtiar, udah urut, udah semua dah. Ya ini 2 minggu ini baru mendingan, tapi nggak bisa berdiri lama-lama. Jadi mohon izin duduk sini. Jadi rezeki bukan hanya materi Pak. Setiap orang pasti diberikan masalah. Rasulullah mengatakan innallaha yujarribu ahadukum bil bala. Sesungguhnya Allah pasti akan memberikan di antara kalian itu berupa cobaan. Setiap orang, saya dan kita semua pasti diberikan cobaan. Cuma setiap orang cobaannya berbeda-beda. Ada yang diuji anak, ada yang diuji istri, ada yang diuji suami, ada yang diuji tetangga, ada yang diuji kesehatan, ada yang diuji pekerjaan. Makanya kalau kita walaupun ada masalah tapi hati kita tenang, itu rezeki luar biasa. Karena ketenangan itu kata Ustaz Adi Hidayat adalah 50% dari Allah kasih solusi kita. Tinggal nunggu 50% lagi kesabaran dan ikhtiar. Punya teman baik, rezeki. Punya tetangga baik, rezeki. Coba kalau punya tetangga nggak baik, musuhan depan rumah, mau keluar pintu, tuh orang
beli sayuran depan lagi, gak keluar aja nunggu diintip, mana ngobrol lagi gak keluar. Nunggu orang yang kita benci, yang sedang bermusuhan pergi, kan gak enak Pak. Nungguin, aduh nih tukang sayur ntar keburu pergi nih, dibuka, mana ngobrol lagi, gak enak Pak. Jangan lewat gang sini ketemu sama orang yang kita benci, yang kita nggak suka lagi musuhan, ya dia pakai lewat sini, belok ke gang yang harusnya nggak belok, capek Pak. Ya, makanya orang yang ke masjid itu tadi dijamin oleh Rasulullah, malaikat akan menemani duduk kita di masjid. Yang kedua, jika orang itu yang biasa memakmurkan masjid nggak datang, nah malaikat akan mencari-cari kemana nih orang itu. Yang ketiga, jika orang yang memakmurkan masjid itu sakit, malaikat akan mengunjunginya, memperhatikannya. Dan yang keempat, jika mereka orang yang ke masjid memakmurkan masjid itu punya kebutuhan, punya hajat, malaikat akan membantunya berdoa kepada Allah untuk orang yang memakmurkan masjid. Belum pahala jamaah, belum terusnya. Ya, apalagi dijamin oleh Allah. Saya lupa surat Al-Qur'annya, tapi bunyinya begini: wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha. Sabar. Nyuruh anak untuk sholat itu perlu kesabaran, doa. Apa janji Allah? La nas'aluka rizqa. Kata Allah, kami tidak meminta engkau rizki. Nahnu narzuquka. Ya, wal aqibatu littaqwa. Kami yang mengatur rezekimu. Bahasa kerennya gini, udah lu yang penting sholat, rezeki gue yang ngasih. Begitu tuh dari sholat tuh. Belum lagi kalau kita duduk di antara dua sujud, itu kita minta aja 8, ada yang 5. Itu duduk di antara dua sujud tuh. Saya iseng-iseng kadang ngitung sholat subuh aja yang kita minta kepada Allah ada 18 Pak. Sujud di antara dua sujud aja, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani, 8 tuh Pak. Dunia akhirat minta kesehatan, minta rezeki, minta ampunan, minta dihapus kesalahannya. Ada juga 5, Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni, 5. Itu baru duduk di antara dua sujud. Kalau sekali duduk kita minta 5, 2 kali duduk udah berapa? Belum salat sunnah dan lain-lainnya. Inilah pentingnya kita memakmurkan masjid untuk sholat berjamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita masuk ke materi. Kenapa musibah selalu datang bertubi-tubi? Wabil khusus ayat ini berbicara secara ammah, secara umum. Tapi bisa juga kita jadikan untuk introspeksi diri kita, lingkungan kita. Kenapa banjir terus melanda di Indonesia? Kenapa musibah banjir terjadi misalkan di sekitar perumahan Bumi Anggrek? Kenapa ujian datang bertubi-tubi dalam kehidupan rumah tangga kita? Kenapa ujian datang bertubi-tubi di lingkungan masyarakat kita? Kenapa ujian dan cobaan itu datang terus-menerus di bangsa kita? Mari kita sama-sama untuk sama-sama merenungi dan mengkaji beberapa ayat firman Allah tentang masalah musibah. Kata musibah, kata bala, kata fitnah, kemudian ada istilah-istilah di dalam Al-Quran tentang cobaan itu banyak. Cuman kalau dibahas itu, untuk kata fitnah aja butuh minimal 1 jam, untuk bala 1 jam, terus untuk musibah 1 jam. Nah, kita bahas secara umum saja, entah itu bala, entah itu musibah. Ya, yang jelas para ulama mengatakan begini. Enggak semua ulama, beberapa ulama mengatakan begini. Jangan terlalu pede kalau kita mengatakan ketika kita dikasih kesusahan hidup, kita ngomong ini ujian dari Allah. Jangan terlalu pede bahwa itu ujian. Ujian itu hanya ditimpakan untuk orang-orang beriman. Tapi kita akan mengatakan ini teguran, peringatan, alarm dari Allah untuk kita, masyarakat dan bangsa kita.
Jangan-jangan ada kesalahan yang kita lakukan kepada Allah. Jangan-jangan kita berbuat zalim ke orang lain sehingga Allah tegur. Ya, ini yang harus kita introspeksi, saya dan kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, langit, bumi, kemudian dan seisinya diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan Nabi Adam dan malaikat. Untuk apa Allah ciptakan ini, kemudian Allah ciptakan jin, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan hewan? Untuk apa? Dua ayat yang berbicara bahwa Allah menciptakan alam semesta beserta ini, beserta isinya itu bersimetris, seimbang. Yang membuat tidak seimbang itu adalah manusia. Ya, semua mata fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak akan melihat ciptaan Allah yang seimbang, semuanya seimbang. Yang tidak membuat keseimbangan itu adalah ulah tangan manusia. Sehingga alam murka, air murka, tanah murka, tentu atas izin Allah. Ya. Maka Allah mengatakan Allah ciptakan langit dan bumi dan seisinya, itu panjang dijelaskan Allah di dalam surat An-Nazi'at surat ke-79 dan surat Abasa surat ke-80 ayat 32. Kata-katanya sama, mata allakum wali an'amikum. Kami ciptakan langit, bumi dan seisinya adalah disediakan untuk kesenanganmu dan hewan ternakmu. Ya. Alladzi ja'alakumul arda firasha was samaa binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dikeluarkan tumbuh-tumbuhan sebagai rizki bagi kalian. Ya. Nah, agar ini menjadi berkah yang Allah berikan, harusnya penduduk bumi ini kan istilahnya dipinjemin sama Allah nih, alam semesta. Jangan dirusak. Kalau yang meminjamkan barang pinjamannya dirusak, murka. Ya, contoh sederhananya saja lah, kita minjemin motor ke orang. Ternyata motor kita dipakai buat nyuri, ketangkep. Kira-kira punya motor dipanggil juga nggak ke polisi? Panggil. Karena itu motor atas nama motor kita. Ya. Maka kata Allah, Allah menginginkan kalau mau keberkahan turun dari langit dan bumi, Allah mengatakan di dalam surat ke-7 Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jika penduduk suatu negeri ini mau beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan maupun dari bumi. Allah turunkan hujan berkah, keluar dari bumi berkah. Kuncinya cuma dua, beriman dan bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mari kita mengkaji kenapa musibah, ujian menimpa diri saya, diri kita semua, bangsa dan seterusnya. Allah mengingatkan di dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 129, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain. Apakah kalian tidak memperhatikan, walaupun di dalam kurung tafsir di Departemen Agama orang-orang munafik, di setiap tahun Allah akan menguji hambanya itu marrotan satu kali atau marrotain. Maka coba dah Bapak analisa hidup Bapak dari tahun 2026 nih maupun Januari nih masuk Februari. Berapa kali Allah menguji kita? Kalau lebih dari satu kali, dua kali, tiga kali dan seterusnya, apa kata Allah yang menyebabkan lebih dari itu? Ya, maratain summa la yatubuna wa la yadzakkarun. Penyebabnya kalau Allah menguji, memberikan alarm peringatan dalam kehidupan kita dengan ujian yang bertubi-tubi, karena kita tidak pernah bertaubat dan mengambil dari pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Ya, bisa jadi
Allah uji kita ekonomi. Oh, penyebabnya apa? Kita analisis. Oh, penyebabnya ini. Masih dilakukan juga dosa yang sama. Nah, berarti lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Bertubi-tubi. Ya, luar biasa kalau kita dengerin kisah-kisah nyata ya, ujian itu. Supaya apa? Ketika Allah ngasih alarm, peringatan kepada kita. Ini kenapa ya anak susah diatur? Kata Allah begini dalam surat At-Taghabun ayat 14. Kalau kita diuji oleh pasangan hidup, suami kah, istri kah, anak kah, kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu fa innallaha ghafurur rahim. Jangan-jangan kata Allah, kita diuji oleh pasangan dan anak-anak, penyebabnya mungkin kita kurang perhatian kepada mereka, sibuk cari duit, tapi mereka tidak dianggap. Maka kata Allah, ketika pasangan hidup dan anak-anak menguji kita, kata Allah cuma diminta 2, maafkan, mohonkan ampun kepada Allah. Jangan-jangan kita jarang minta ampun buat istri kita. Ayo dah, sibuk ngurusin dirinya sendiri. Jangan-jangan kita kurang mau minta ampun buat anak kita. Kata Allah, mintain ampun. Maafin pasangan hidup kita, namanya hidup. Kadang kita juga jengkelin istri, kadang istri jengkelin kita. Kadang anak ngeselin kita, kadang kita juga dikeselin sama anak. Maka kata Allah, maafin. Kemudian mintakan ampun kepada Allah, beri perhatian lebih. Ya, itu solusinya itu. Kalau diuji pasangan hidup dengan anak, solusinya itu. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, berarti yang pertama, kalau ujian datang dalam kehidupan kita, bernegara, berbangsa, sampai kehidupan rumah kita, jangan-jangan kita jarang bertaubat kepada Allah. Jangan-jangan kita, saya dan kita semua, tidak mengambil pelajaran dari masalah yang kita hadapi hari ini. Dulu mungkin Allah udah kasih tegur, ditegur lagi, terus menerus. Ya, itu yang pertama. Sudah tahu Allah tegur di Aceh ada tsunami, longsor, penyebabnya apa? Mungkin hutan ditebang-tebang. Pindah ke tempat lain. Akhirnya Allah kasih lagi. Nah, Allah yang nyiptain alam semesta, manusia mengambil seenaknya sendiri, melampaui batas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa musibah datang? Ya, baik ke diri kita atau ke seluruhnya, akibat terlalu banyak kita maksiat. Ayo dapat, gini Pak. Ini Al-Quran, nih handphone, udah ngantuk, mana yang dipegang? Biar gak ngantuk 5 menit dulu, sampai 1 jam lebih, sampai tidur di bawah, taruh di sampingnya. Al-Quran baru baca, Bismillahirrahmanirrahim, Kaf ha ya ain shad. Sadaqallahul azim. Ini setan krempeng nih Pak. Coba dah sehari-hari ngurangi nih, apalagi nih bulan Sa'ban mau Ramadan. Masa udah 11 bulan main handphone mulu, dikasih Ramadan masih waktunya banyakan lihat handphone daripada Al-Quran dan ibadah. Ya. Nah, penyebab kedua musibah datang bertubi-tubi di dalam kehidupan karena banyaknya maksiat yang mungkin saya dan kita lakukan, maksiat kepada Allah. Mana dalilnya? Surat Yasin 36 ayat 19. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Udah datang para ustaz, para dai ngingatin kita, tetap aja bal antum qaumum musrifun. Kalian termasuk orang-orang yang melampaui batas. Ya, Pak.
Ada seorang pengusaha di Surabaya, masih hidup orangnya, yang cerita Profesor Dr. Imam Mawardi. Ya, beliau punya utang miliar lah, 20 atau 25 miliar. Udah mentok nih solusinya, sana kemari mentok, perusahaannya bangkrut. Lari kemana? Kata mertuanya, udah datang sowan ke Kiai Mawardi, sowan, diajarin Pak. Ada 20 langkah menembus pintu langit, mengetuk pintu langit. Kita kalau ada masalah, nih Rasulullah dalam hadis sahih, Rasulullah kalau beliau terkena amrun suatu masalah, kemudian dia mengambil air wudhu dan sholat, minta. Mengambil dalil Quran juga surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Apa yang dia lakukan, Pak? Dia istighfar dalam sehari itu 15.000, 4 jam. Saya kemarin praktekin 4 jam lebih baca istighfar 15.000. Tapi istighfar saya variasi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka 1000. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Istighfarnya Nabi Yunus saya 3000. Istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana 3000. Itu sampai begini-begini, Pak. Saya siapin cemilan, minum supaya melek gitu. Lah kita mau nonton bola aja final jam 2 malam, alarm bunyi. Iya, ayah kopi, ayah kacang, ayah martabak telur, ayah martabak siapin. Masa mau sama Allah air putih? Yang itu kan begitu. Giliran urusan dunia ya ayah wae, giliran ke Allah air putih doang, ya ngantuk baru istighfar 1000. Giliran nonton final Piala Dunia jam 2 komplit fasilitas, melek pisan. Itulah kadang kita begitu. Jadi janji Allah dalam surat Hud itu, faqultu astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Maka Nabi berkata, istighfarlah kamu kepada Allah dan bertobat. Apa janji Allah? Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan terus menerus, tapi hujan berkah. Jadi kalau hujan sekarang khawatir kita langsung perbanyak istighfar. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah akan berikan bagi orang-orang yang istighfar itu, Allah akan berikan banyak berupa harta dan anak. Syekh Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh jamaahnya, ya Syekh, di kampung saya paceklik, hujan gak turun-turun, kering. Kata Syekh Hasan Al-Basri, apa? Pulanglah kamu, perbanyak istighfar. Datang orang kedua, ya Syekh, kami udah nikah bertahun-tahun belum punya anak, pulanglah perbanyak istighfar. Ya Syekh, ekonomi saya morat-marit, bagaimana ya Syekh? Pulanglah perbanyak istighfar. Santrinya nanya, Syekh, ada 3 orang datang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, kenapa disuruh istighfar? Maka beliau mengutip ayat tadi, faqultu astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan turun menerus. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah akan berikan kalian berupa anak yang banyak dan harta. Maka pengusaha tadi yang bangkrut itu istighfar sehari itu kurang lebih 15.000, sholawatnya 15.000, kemudian baca Quran, berdoa kepada Allah tahajud. Baru seminggu teman lamanya datang, kemudian, kenapa nggak usah lagi bangkrut? Akhirnya dia bilang, udah tuh saya ada modal, dikasih pinjam 10 miliar. Dia puter-puter dalam setahun lunas hutangnya. Bahkan sekarang beliau mungkin zakatnya itu 3 miliar. Punya mobil, bisnisnya mobil mungkin sekitar 1.200 mobil. Ya, ini kekuatan istighfar. Maka bisa jadi musibah yang menimpa kita, bangsa kita, karena akibat maksiat yang dilakukan. Yang ketiga, sampai jam berapa Ustaz? Suruh. Untung duduk. Suruhnya jam berapa? 5.20. 45.
Yang ketiga, karena banyaknya kezoliman, Pak. Banyaknya kezoliman yang dilakukan oleh hamba Allah. Bisa jadi saya mungkin pernah zolim ke orang lain. Ya, kita pernah melakukan kezoliman, zolim baik kepada Allah maupun zolim kepada orang lain. Itu paling cepat Allah hukum itu kalau kita pernah berbuat zolim kepada orang lain. Paling cepat itu turun azabnya itu. Ya, maka mana dalilnya? Surat Al-Qasas 28 ayat 59, wa ma kana muhlikal qura hatta yab'asa rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahluha zalimun. Dan kami tidak akan menghancurkan, memporak-porandakan suatu bangsa sampai Allah mengutus seorang utusan rasul di ibu kota, kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahluha zalimun. Kata Allah, dan kami tidak pernah menghancurkan suatu bangsa, suatu negeri, suatu daerah kecuali, kata Allah, penduduknya zalim. Got udah enak-enak dibersihin, kemudian orang nggak punya tanggung jawab, buang sampah di got, zalim nggak? Zalim loh. Bapak sono kan suka tuh tikus diracun, udah ngebunuh, taruh di jalan, diinjek sama motor saya, muncrat dagingnya apanya semua, motor saya masuk ke rumah, dagingnya masih nempel, dosanya berlipat-lipat itu. Saya paling jengkel, Pak, kalau ada orang buang tikus tuh di jalan-jalan umum, karena kan motor, mobil itu ngelindas, sedangkan motor kita bawa masuk ke halaman rumah kita, apa nggak jadi penyakit itu? Ya, ini kesan ini termasuk zalim, buang sampah sembarangan, zalim, Pak. Ya, ini makanya Allah hancurkan tuh. Ya, contoh kezaliman nih, Pak, di dalam Al-Quran, singkat saja. Yang pertama, kaum Nabi Nuh dimusnahkan oleh Allah karena apa? Melakukan kezaliman kepada Allah berupa kemusyrikan, menyekutukan kepada Allah. Kaum Ad dihancurkan Allah penduduknya, padahal orang-orang kaya kaum Ad itu. Jutawan membangun di atas bukit-bukit itu villa-villa, Pak. Kaum Ad itu kalau baca Al-Quran, orang-orang kaya, Pak, membangun di atas bukit itu villa-villa, mungkin kayak di Bogor gitu, ya. Tapi mereka di bukit-bukit yang dibangun villa itu melakukan maksiat ke Allah, dihancurin, Pak. Ya, wa ila adin akhahum huda. Kemudian penduduk Madian, wa ila madyana akhahum syu'aiba, wa ila madyana akhahum, itu digambarkan dalam Al-Quran. Penduduk Madian itu mereka berdagang, melakukan bisnis, tapi mereka melakukan kecurangan timbangan. Itu penyebab murkanya Allah datang juga, Pak. Allah hancurin, Pak. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Orang pedagang, walaupun tidak semua, ketika beli ke orang minta takarannya dipenuhin, kata Allah, tapi giliran dia dagang, orang beli dikurangin, bawahnya diganjel apa. Ya, luar biasa, Pak. Ya, berbagai cara. Ikan supaya berat direndam dulu pakai es, bensin biar irit, dicampur dengan apa tahu, wes dioplos. Beras campur dengan oplosan yang beras pulen dicampur sama yang perak biar dapat, wes macam-macam, Pak. Cabai aja sekarang dioplos kan, yang cabai pedas itu dicampur sama cabai yang itu yang masih kuning-kuning itu. Saking mahalnya, Pak. Masya Allah, ujian kita di akhir zaman itu luar biasa. Nah, ini salah satu penduduk Madian karena mengurangi takaran dalam berjualan berbisnis, Allah hancurin, Pak. Berarti datangnya murka Allah karena berbuat zalim. Ya. Kaum Sabah dihancurkan oleh Allah, mereka kaya raya, Pak.
tapi mereka tidak mau berbagi ke sesama, tidak mau mengeluarkan zakatnya, infaknya, sedekah. Lihat dah kotak masjid, kotak amal kalau Jumat keliling, duitnya jelek-jelek, gambarnya Patimura, gambarnya keren Patimura, dilipet-lipet, karena udah ngambil gini Pak, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, udah nggak ada lagi, ya udah, lecak banget. Maka pengurus masjid kalau ngitung kan buka-bukain, dirapi-rapiin. Itu dihancurin Pak, karena nggak mau ngejar. Padahal kalau Allah mau ngambil harta kita gampang Pak. Rumah mewah, kayak bagus, mobil bagus, kalau kirim air kerendam sama lumpur, rumahnya kehanyut. Tuh kalau Allah mau ngambil. Ya penyebabnya apa? Mereka innahu lihubbil khairi lasyadid. Mereka itu cinta kepada harta berlebihan, digenggam, ya, merasa tidak mau miliki. Padahal kalau dia mau bersedekah di subuh begini nih, ya Allah, Allah didoakan oleh malaikat, rezekinya lancar. Jadi ada begini Pak, ada supir Grab, resign Pak, resign dari perusahaan. Ini teman saya, jamaah saya yang cerita, pulang dari Gontor jenguk anaknya di Bandara Soekarno-Hatta dapat Grab. Dia cerita sama saya, ngobrol-ngobrol kan, namanya perjalanan kadang macet. Pak dari mana? Kata supir Grab, dari Gontor jenguk anak saya. Oh anak saya juga di Gontor 3 Pak. Alhamdulillah yang pertama hafal Quran, kuliah S1 di UGM, kedokteran. Kata teman saya, kata jamaah saya, karena dia orang kaya, ini belagu aman super Grab masuk kedokteran UGM memang gak mahal. Dalam hati hafal 30 juz, masuk kedokteran UGM, hafal Quran. Anak yang kedua hafal baru 15 juz, yang ketiga hafal 10 juz. Dia ditanya, apa sih Pak resepnya rahasia? Jadi kalau kita nanya boleh, orang sahabat aja sering nanya Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan aku tentang iman. Ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik buatku? Kata Rasulullah, sholat tepat waktu. Ya Rasulullah, ajarkan amalan yang terbaik buat aku, birrul walidain, macam-macam. Maka ketika udah akan sampai ke rumah jamaah saya itu di Jakarta Barat, supir Grab baru bercerita, Pak, yang namanya saya kan supir Grab, kadang antar penumpang, udah waktunya zuhur kan nggak mungkin, Bu, Pak berdiri dulu ya sholat, kan kagak mungkin. Satu-satunya sholat yang dia jaga, selalu berjamaah dan selalu bawa duit untuk berinfak, kadang 2.000, kadang 5.000. Karena perintah berinfak, bersedekah itu kata Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Berinfak, bersedekah baik dari keadaan lagi memang lapang ataupun lagi sempit. Di dalam surat At-Talaq ayat 7 juga Allah berfirman, liyunfik du sa'atin min sa'ati. Berinfaklah kamu baik dalam lagi keadaan lapang, duitnya ada ataupun tidak. Apa janji Allah di dalam surat At-Talaq ayat 7 bagi orang yang bersedekah mau berinfak? Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Allah akan mudahkan masalah yang dia hadapi, Allah kasih jalan keluar. Itu janji Allah. Nah supir Grab ini selalu istiqomah sholat subuh itu berjamaah ke masjid. Ya. Yang kedua, ketika dia ke masjid, dia bawa duit Pak untuk masuk di kota beramal. Allah kasih kecukupan, tiga-tiganya bisa mondok di Gontor, yang pertama bisa kuliah di UGM beasiswa, yang kedua masih di Gontor, yang ketiga masih di Gontor. Itu kekuatan sholat subuh berjamaah dan berinfak di waktu subuh. Insya Allah kalau udah dikasih tahu begini nih, subuh besok mudah-mudahan banyak, kotak amalnya penuh tak? Itu kita kan kudu diingat, mana ketua DKM besok lihat kotak amalnya. Ya kalau nggak penuh berarti masih korek alias bahil, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi Allah tidak akan menghancurkan suatu penduduk, suatu negeri. Bisa jadi Allah tidak akan menghancurkan kehidupan seseorang berkeluarga selama dia tidak berbuat zalim. Baik berzalim kepada Allah, melakukan syirik, ataupun kita zalim kepada orang lain, atau zalim kepada hewan.
melihara kucing, misalkan kucing Anggora, tapi nggak pernah diurus, nggak diapain, sampai krempeng, hati-hati. Kalau udah nggak nyanggup ngurus, kasih orang. Ya, itu bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Yang keempat, orang soleh, kata Allah dalam Al-Quran, kenapa musibah datang itu? Orang soleh cicing wae ngelihat maksiat yang dikerjakan oleh orang lain, gak mau negur. Misalkan di lingkungan suatu perumahan ada orang yang sering mabok-mabokan, main judi. Ini orang soleh diem aja nih, gak mau negur baik secara lisan atau mendoakan. Nah itu akan turun juga Pak musibah. Mana dalilnya? Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 25. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Bertakwalah kalian, takutlah kalian suatu ujian yang mana musibah yang Allah kirim tidak hanya menimpa orang-orang yang maksiat, tapi orang beriman pun kena. Lihat banjir di Aceh. Apakah yang meninggal orang-orang maksiat? Enggak, orang beriman juga kena. Banjir nih, lagi musim banjir. Apakah hanya orang-orang maksiat yang rumahnya kebanjiran, terus yang datang ke masjid? Enggak, sama baik. Itu lingkup sederhana Allah kasih pelajaran. Ayo sama-sama jaga. Ya, kalau dulu saya di Priuk, rumah saya depannya ketua RT, sampingnya polisi, sampingnya malingnya udah kelas kakap Pak, karena di penjaranya di Nusa Kambangan. Nah, tapi dia kalau melakukan kejahatan nggak di kampung kita Pak, dia di kampung orang lain, nyuri bank, ngerampok bank. Orangnya alim Pak, kalau ngobrol santun, jatuhnya tukang ngerampok ban Pak. Tapi dia nggak mau nyuri-nyuri di kampung kita, nyurinya jauh gitu. Ya, nah itu bisa terjadi kalau kita melakukan kezaliman. Yang kelima, bisa jadi musibah datang bertubi-tubi di dalam kehidupan berbangsa bernegara dan kita dalam kehidupan sehari. Kita kurang bersyukur Pak. Adanya ngeluh aja. Ya, contoh gini, ini kisah nyata orang yang masih hidup. Ini yang cerita Dr. Khairi, dosen Muhammadiyah Surabaya. Dalam YouTube beliau cerita gini, ada orang kaya Pak, orang kaya diuji sama Allah, anaknya mati Pak, masih SMP. Ada takziah lah orang, istrinya nangis, dia nggak nangis, dia tabah betul. Panakan saudara pada nangis. Ini dia nggak nangis nih, beliau ini dia tahan. Setelah 2 bulan dia baru teringat anak yang mati. Kemudian dia teringat bagaimana kecilnya yang gendong-gendong, dia yang mangku, dia yang mandiin, dia ngantar ke sekolah semuanya lah. Disinilah malapetaka mulai datang, kata Dr. Heri. Apa yang diucapkan bapak ini? Ya Allah, kenapa engkau matikan, engkau ambil nyawa anakku, padahal dia soleh. Dia itu sering ke masjid, belum waktunya azan udah datang. Itu gara-garanya subuh dilihat masih tidur, antar juga azan, datang bapaknya ke masjid, pulang dari masjid anaknya masih tidur, dibangunin meninggal. Dia nggak terima. Maka hidup ketika mengeluh tidak terima dengan takdir, bahaya ini Pak. Apa yang dilakukan ketika orang ini mengatakan, kenapa enggak yang diambil nyawanya orang-orang yang sering tawuran, pelajar-pelajar SMP yang suka tawuran, suka pacaran gini, kenapa anak saya itu soleh? Katanya Islam ingin mengkader generasi-generasi yang soleh. Setelah dia ngomong itu berarti dia suuzon sama Allah, protes dengan takdir. 2 minggu kemudian sakit Pak, berobat kemana-mana ke rumah sakit, hartanya habis, tinggal harta satu-satunya rumah. Kata istrinya, Mas, rumahnya dijual aja ya untuk berobat sampean. Enggak, sudah aku akan terima ini. Seandainya aku mati duluan, kamu kan masih muda, silahkan kamu kawin lagi. Kalau aku jual rumah, nanti anak-anakku tinggal di mana? Akhirnya nih istri nelpon mertuanya, ibunya beliau ini di Jogja, Bu,
Mas ini begini-begini. Ya udah, bawa pulang ke Jogja. Karena waktu kecil aku yang mandiin, aku yang mangku-mangku, aku yang sekolah. Biarin, seandainya dia meninggal mati di pangkuan aku, kata ibunya. Nangislah istrinya itu. Dibawa ke Jogja, dijual pekarangan, berobat ke rumah sakit di Jogja. Ketemu seorang dokter di rumah sakit. Kata dokter gini, Pak, ya mungkin dokternya makrifat kali ya, Pak, Bapak kalau berobat diambil darahnya di ini nggak akan sembuh juga. Kata dokter nih, seandainya apotek se-Jogja diminum untuk obat Bapak nggak akan sembuh juga. Bapak mau sembuh? Ya, ya udah, Bapak nanti sore datang ke rumah saya, dikasih alamat. Datanglah sore-sore ke rumah Pak dokter itu. Dilihat pasien udah ngantri. Pak dokter izin, Bu, izin ya, saya nanganin ini dulu karena ini pasien gawat. Ya, gak bisa jalan Pak, lumpuh gara-gara protes sama Allah. Jangan-jangan selama ini kesusahan yang kita hadapi, saya dan kita semua, kita pernah protes, ngeluh, gak terima dengan takdir yang Allah telah tetapkan. Bisa jadi kuncinya istighfar. Apa yang terjadi Pak? Sampai sono malam, kata dokter gini, dokter nih ngomong, Bapak sering zikir? Iya, apa aja disebutin zikir ini. Coba Bapak baca subhanallah wa bihamdi subhanallah. Dimarahin Pak dokter. Zikir itu bukan hanya di mulut. Berapa kali kita sering zikir subhanallah subhanallah. Zikir itu ketika mengucapkan subhanallah, maka tidak ada di otak dan hati kita suuzon sama Allah. Bapak kan tadi cerita, Bapak nggak terima takdir ketika anak Bapak diambil oleh Allah. Itu Pak penyebabnya penyakit Bapak. Nangis dia. Alhamdulillah bukan hanya di mulut. Alhamdulillah, puji syukur nikmat apa yang Allah telah berikan kepada kamu. Berpuluh-puluh tahun kita hidup nggak kena banjir, baru dikasih banjir seminggu udah ngeluh. Terus nikmat Allah yang berpuluh-puluh tahun kemana? Begitu kan? Ya sudah, dinikmati saja. Akhirnya dia ngulangi lagi Pak, baca subhanallah. Tidur Pak, tidur. Menjelang subuh dibangunin karena belum sholat. Nih orang Sidoarjo. Sebelum subuh dibangunin, sholat jamaah maghrib isya, kemudian dilanjutkan dia zikir subhanallah. Kata dokternya gini, Bu, sama adik-adiknya, Bapak jangan dikasih kursi roda ya, jalan Pak. Padahal tadinya lumpuh, bertahun-tahun lumpuh, cuman zikir subhanallah walhamdulillah, tapi nerima, bukan hanya di mulut. Jalan terangkat ke kamar mandi wudu, habis subuh Pak, dengkulnya dokter dengan dengkulnya si pasien tadi itu nempel, baca subhanallah, diresapin. Kemudian setelah itu diperiksa sama dokter pakai begini, periksa jantung semua, perutnya bunyi kretek-kretek, sedikit sembuh. 2 hari sembuh Pak, bisa jalan lagi. Itu kekuatan mengetuk pintu langit. Jadi kalau zikir subhanallah dihayatin Pak. Jangan-jangan kita pernah suuzon sama Allah. Bahaya itu Pak. Hati-hati loh. Habis harta kita Pak. Ya, ini kisah nyata. Oh banyak Pak kisah-kisah nyata. Ya nanti sengaja satu aja biar diundang lagi. Episode. Saya lagi mau bikin buku mengetuk pintu langit. Allah. Yang keenam, merusak musibah itu karena penyebab ulah tangan manusia. Dzoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Penyebabnya kerusakan di darat dan di langit oleh sebab ulah tangan manusia. Terakhir, bisa jadi ujian musibah yang menimpa diri kita dan bangsa adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Mana dalilnya? Dalil hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala ghammin wala adha wala ghamin hatta syaukati yusabuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah menimpa seorang muslim berupa keletihan, capek cari nafkah, penyakit, kekhawatiran, kemudian kesedihan, gangguan dalam kehidupan, atau sumpah, sampai seandainya duri yang nancap di kaki kita dan merasakan sakit,
Ketika kita ikhlas dan ridho, illa kafarallahu biha min khotoyahu. Oleh sebab itu semua tadi, Allah ingin menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Hadis riwayat Muslim. Demikian Bapak Ibu, monggo tinggal 5 menit kalau ada yang mau tanya, kalau enggak alhamdulillah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.